Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kebaikan-kebaikan kita pada sesama ataupun menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat kita dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengharapkan sesuatu ingin cepat terwujud, hajat Anda segera terkabul, doa-doa Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda perlu memperhatikan 3 hal ini yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, Anda harus bisa muhasabah diri atau introspeksi diri, sadar diri, dalam artian Anda harus menyesali dosa-dosa Anda, menyesali perbuatan-perbuatan yang Allah tidak sukai, atau biasa disebut bertaubat terlebih dahulu. Dikutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, yang artinya setiap anak Adam atau setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka dari itu, dengan merujuk hadis tersebut, ketika saya setiap kali mempunyai hajat yang besar ataupun hajat-hajat tertentu, saya selalu mengerjakan sholat taubah 2 rakaat terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan amalan-amalan khusus untuk supaya hajat-hajat kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang nomor 2, Anda harus yakin bahwa doa-doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakaroni fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi minhum, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku sesuai prasangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Dan untuk yang nomor 3, Anda harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ketika doa-doamu tidak sesuai waktu yang Anda harapkan, Anda harus berpikir bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik buatmu. Misalnya ketika Anda mengharapkan tanah atau rumah
harus laku di bulan Januari, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah hajatmu, tanah atau rumahmu laku di bulan Maret, maka di bulan Maret itulah yang terbaik buatmu. Bisa saja ketika tanah atau rumahmu sampai laku di bulan Januari, kemudian pas waktu bulan Januari Anda terkena musibah atau Anda diperampok orang atau dibohongi orang, bisa saja seperti itu pada waktu bulan Januari. Maka dari itu, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang menggerakkan hati seseorang, zat yang membolak-balikkan hati seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa segala-galanya. Semoga dengan kita melakukan adab atau tata krama dalam berdoa tersebut, doa-doa kita secepatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan supaya apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda yang ingin segera melunasi hutang-hutangnya, dengan wasilah amalan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi-solusi untuk segera melunasi hutang-hutang Anda. Dan Anda yang mempunyai hajat untuk menjual tanah atau rumah atau properti Anda juga bisa mengamalkan dengan wasilah amalan ini supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengijabah, mengabulkan apa yang Anda inginkan. Dan bagi para orang tua yang mempunyai anak yang sudah waktunya menikah dan Anda ingin segera mempunyai menantu, Anda juga bisa mengamalkan amalan ini. Nanti dengan wasilah amalan ini supaya anak-anak Anda segera mendapatkan jodohnya, segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan bagi para pemuda, para pemudi, putra-putri yang lagi jomblo, yang ingin segera menikah, juga bisa mengamalkan amalan ini. Amalan ini diambil dari Al-Quranul Karim pada surat Al-Anbiya 87. Untuk lafadznya yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amalan ini apabila Anda menginginkan mengamalkan, yaitu tata caranya yang pertama yaitu sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Untuk waktunya yang terbaik yaitu di waktu jam 3 malam atau sepertiga malam. Jadi menjelang subuh itu waktu-waktu yang mustajab. Kemudian setelah sholat hajat 2 rakaat, setelah salam, sujud dan membaca ayat tersebut sebanyak 100 kali. Jadi membacanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ini dibarengi dengan sujud. Jadi Anda setelah salam sholat hajat tersebut, kemudian Anda bersujud lagi dengan membaca ayat tersebut, dan kemudian setelah selesai membaca 100 kali, Anda bangun dari sujud, kemudian duduk dan berdoa dan sebutkan hajat-hajat Anda. Dan jangan lupa ketika berdoa, awali dengan membaca sholawat dan ditutup dengan membaca sholawat. Seperti contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim. Ya Allah, semoga tanah atau rumah saya segera laku di bulan ini. Atau Anda sebagai orang tua ingin segera mendapatkan menantu, ya Allah, semoga anak saya di bulan Desember bertemu dengan jodohnya.
Terus kemudian ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhir kalam. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.